Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uh min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tawsiratan liulil qulubi wal absar, wa'idhatan liulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala ali baiti sadatil athhar wa ashabihi al-qadati al-kiram al-abrar والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله يا المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والmusyahidin والmusyahidat, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini, di pagi yang mulia ini, di munasabah salat subuh, kita diizinkan Allah sama-sama menikmati, mudah-mudahan juga nanti membawa kita ke surga ilahi, amin. Bersyukur kita kepadanya, mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita, menjadikannya terang benderang, malamnya saja seperti siang. Semoga Allah mudahkan langkah kita mengikutinya, Allah kuatkan hati kita mencintainya, dan kuatkan pikiran kita dengan ilmu-ilmu yang diwariskannya. Selalu bersambung pula kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang setia dan istiqamah di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, menyambung kaji kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam bab larangan yang bersifat umum di satu sisi, kemudian ada larangan lain yang bertentangan dengannya dari sisi yang lain. Kemarin berhenti pada athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di saat beliau tawaf di Ka'bah setelah subuh, dan selesai tawaf ternyata matahari belum terbit. Lalu beliau mengundur salatnya sampai ke Zituwa, dan wallahu alam dipahami dari situ bahwa beliau memahami
bahwa salat yang bersebab pun, yang ada sebabnya, tetap tidak dibolehkan di waktu-waktu yang terlarang. Dan waktu terlarang masih ada 5 kan, ya, setelah sholat subuh sampai terbit fajar. Nah, bentar nih, baru mulai lah. Nah, belum panas. Nah, kemudian di waktu terbit matahari. Yang ketiga, di waktu matahari sedang tegak di pertengahan. Yang keempat, waktu terbenam matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, di saat terbenamnya matahari. Nah, asar Umar ini, wallahu alam, memahami ada beberapa hal yang sudah disebutkan. Satu, bahwa salat sunat tawaf itu tidak mesti harus di tempat kita selesai tawaf. Boleh di tempat manapun di dalam Masjidil Haram. Walaupun yang afdal adalah di makam Ibrahim. Tapi makam, sekali lagi, bukan kuburan ya, bukan kuburan, makam tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka salatlah dimanapun yang memungkinkan. Nah, Umar radhiyallahu ta'ala di saat selesai salat subuh dan tawaf, langsung tawaf sunat, kemudian di saat selesai ditengoknya matahari belum terbit, maka beliau tidak salat di waktu itu. Wallahu alam. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia sampai kepadanya hadis tentang larangan salat di waktu itu, tapi tidak sampai kepadanya bolehnya salat yang ada sebab, yaitu hadis Abi Sa'id yang mengatakan, hadis Ibnu Abbas yang mengatakan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti aw shalla fi ayyi sa'atin min lailin aw nahar. Hai bani Abdi Manaf, hai bani Abdul Muttalib, jangan kalian larang orang salat dan tawaf di Ka'bah ini kapanpun waktunya, siang ataupun malam. Nah, wallahu alam, ini yang diamalkan. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, nah, innama naha anha lil ma'na alladhi wasafna fa kana yajibu alaihi ma fa'al. Sesungguhnya kemudian wa yajibu ala man alimal ma'na alladhi naha anhu wal ma'na alladhi ubihat fihi, wajib bagi orang yang mengetahui al ma'na alladhi naha anhu, larangan atau makna atau illat atau sebab larangannya, wal ma'na alladhi ubihat fihi, dan illat dibolehkan pula salat padanya. Anna ibahataha bil ma'na alladhi abahaha fi khilaful ma'na alladhi nafi anha, bahwa sesungguhnya dibolehkannya salat, dibolehkannya salat bil ma'na alladhi abahaha, dengan sebab yang karenanya dia bolehkan, fihi, pada waktu itu, khilaful ma'na alladhi naha fihi anha, berbeda dengan sebab dilarangnya salat pada waktu itu. Ya, dibolehkannya salat di waktu yang terlarang itu sebabnya adalah sebab-sebab tertentu. Misalnya wudu atau tawaf, tahiyatul masjid dan sebagainya. Berbeda dengan makna atau illah. Imam Syafi'i selalu menggunakan kalimat makna dengan makna illah, sebab. Berbeda dengan sebab dilarangnya sholat di waktu itu. Apa larangan sholatnya? Sebabnya berbeda dengan sebab dibolehkannya. Paham Syekh? Nah, di antaranya adalah, di antara sebab yang Nabi sebutkan, fa inna syamsa tatlu'u baina qarnay syaitan, karena dia terbit dan tenggelam antara dua tanduk
syaitan. Maka orang yang sujud di waktu itu seolah-olah dia sujud kepada syaitan. Maka dilaranglah salat pada waktu yang terlarang tersebut. Nah, tapi sebab dia membolehkan berbeda dengan sebab itu, yaitu ada sebab-sebab yang dilakukan kapanpun sebab itu ada dilakukan. Misalnya sebab wudhu. Wudhu itu kan tidak terbatas waktunya. Nah, bila kita berwudhu, maka boleh kita salat sunat wudhu. Sekalipun di waktu yang terlarang tadi. Karena bukan karena terbitnya tadi kita salat, tapi karena wudhu. Atau di saat kita masuk masjid. Nabi melarang kita duduk sebelum salat dulu. Nah, sekarang di waktu terlarang, Nabi melarang kita salat pada waktu itu. Nah, mana yang dikuatkan? Maka yang punya sebab khusus lebih kuat daripada yang punya larangan sebab umum. Ingat dia, selalu yang khusus lebih kuat dari yang umum. Makanya tidak kuat untuk suatu masalah atau suatu ritual ibadah khusus menggunakan dalil umum. Nah, ingat itu. Karena khusus lebih kuat. Makanya orang-orang yang menjadikan dalil umum untuk suatu ibadah yang dikhususkan, maka adalah berdalil dengan dalil yang lemah. Ya Pak ya? Jelas? Jelas selesai kita Pak. Biarlah dulu belum jelas. Untuk masalah ini jangan. Jadi orang yang berdalil untuk suatu amalan khusus dengan dalil umum, maka dia sudah berdalil dengan yang lemah. Kecuali sama sekali dia mengamalkannya secara umum. Misalnya dalil fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lalu dijadikan dalil untuk amalan khusus selesai salat. Ya Nabi kan membolehkan, boleh zikir subhanallah 5 kali, alhamdulillah 5 kali, Allahu akbar 5 kali. Boleh 10, 10, 10. Boleh 33, 33. Boleh 1, 1, 1. Tidak boleh? Hah? Tidak ada riwayatnya. Yang jelas betul lah Pak. Tidak ada tuh tidak tahu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang selesai subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah lalu ya berdiri, yang ditarik pula sarungnya. Selesai dulu enggak. Ya. Tapi yang paling kerap sekali adalah 33. Nah, lalu antum dengan dalil umum berzikirlah pada zikir yang banyak. Kalau gitu saya tambah. Ya. Ya biar enggak misalnya 33 gitu ya. Maksudnya 333 subhanallah 333 kan tambah 333 juga kan. Maka dikatakan enggak. Dalil umum antum dalil lemah. Karena amalan yang digunakan amalan khusus. Jelas Pak? Maka misalnya ada larangan dilarang masuk kecuali staf dan karyawan, sah? Betul kan? Lalu antum bilang dilarang masuk kecuali yang ini dalil khusus ya, larangan khusus. Lalu ada dalil umum misalnya. Saya berteman dengan si pemilik ini, dia sudah bolehkan saya masuk kemanapun dia tempat dia yang dia miliki. Kita katakan itu dalil antum dalil umum, sedangkan ini dalil khusus. Oleh sebab itu minta kebijakan dulu dari beliau, minta perintah khusus bahwa ini juga dibolehkan. Jelas? Sama sekarang anak bebas masuk di rumah orang tuanya. Kan? Boleh kan? Makan kapan saja. Tetapi ketika di waktu-waktu tertentu sebelum subuh, kemudian setelah isya. Nah, iya.
tidak boleh masuk ke kamar orang tua. Lalu dia bilang, enggak, kan boleh. Kapan saja boleh. Kamu berpakai dalil umum. Ini dalilnya khusus. Oleh sebab itu, jangan sembarang masuk. Jelas? Jadi seluruh masalah khusus lalu lebih kuat dari masalah yang sifatnya umum. Nah, kalau ada orang melakukan satu ritual amal dengan dalil umum, kita katakan ini masalah antum masalah khusus. Harus punya surat perintah khusus. Kalau tidak, maka tidak dibenarkan. Saya kira paham sekali ya. Ya dah? Paham? Oh enggak, saya tambah contoh lagi ya. Ya kan? Seperti yang saya katakan misalnya, ini pejabat dibolehkan ya mengeluarkan dana yang dianggarkan dengan dalil umum, lalu dia membuat kegiatan khusus yang tidak tertuang dalam dalil umum. Boleh enggak dia membuatnya? Dia ingin juga pendapatan di situ. Boleh? Enggak. Ya betul, dia berhak menerima dengan dalil umum. Tapi kegiatan khusus mesti ada SK khusus. Oleh sebab itu rajin-rajinlah mengeluarkan. Kalau antum punya wewenang. Kalau punya wewenang, rajin-rajin bikin SK khusus. SPPD khusus. Ada SK-nya. Kegiatan ini dan itu ada SK-nya. Dan masing-masing itu legal, formal. Kalau soal halal itu nanti kembali ke ilmu syariat. Yang penting kan legal, formal. Habis itu kalau orang Islam pastikan halal. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, kalau di pemerintahan ini kita tidak bicara halal haram musal. Yang penting legal atau ilegal. Kalau sudah legal, lanjut. Halal haram itu nanti di masjid Zaid aja. Allah musta'an. Kaum muslimin, saya jelaskan ya. Jadi jangan buat kegiatan khusus kecuali dalil khusus. Maka Umar radhiyallahu anhu wallahu alam, dia sampai kepadanya dalil larangan. Baik, kita selesaikan tadi. Jadi sebab dia dilarang sholat pada waktu itu berbeda dengan sebab dibolehkannya sholat pada waktu itu. Kama wasabtu, seperti yang telah saya jelaskan, kata beliau. Mimma rawa Aliyun an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu min an-nahyi an imsaki luhumid dhahaya ba'da thalas. Seperti mana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau melarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Isami an-nahya wa lam yasma' sababan nahyi. Dia mendengarkan larangan, tapi dia tidak mendengar dari Nabi sebab atau ilat larangan itu. Jadi ilatnya tidak didengarnya, dia hanya mendengar larangan secara umum. Andainya dia mendengar larangan itu dengan ilatnya sekali, maka dia akan menyamakan dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilatnya di mana? Kan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa datang kaum dari kabilah Arab yang kondisi mereka sangat memprihatinkan. Maka Nabi pas pula di hari raya Idul Adha, maka Nabi SAW larang kaum muslimin untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari 3 malam supaya mereka sedekahkan pada orang-orang yang datang ke Madinah itu. Wallahu a'lam. Qala, berkata dia, fa in qala qail, kalau ada yang berkata, faqad sana Abu Sa'id Al-Khudri kama sana Umar. Abu Sa'id yang meriwayatkan larangan salat di waktu-waktu yang terlarang, juga pemahamannya sama dengan pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hada qulna, kita jawab, wal jawabu fi kal jawabi fi ghairihi. Jawabannya sama dengan jawaban tadi yang dilakukan Umar. Dia sampai kepadanya larangan, tapi dia tidak sampai kepadanya
sebab yang membolehkan dilakukan sholat pada waktu yang dilarang tadi. Jadi apa yang harus dilakukan? Qala fa in qala qailun fa hal min ahadin sana'a khilafa ma sana'na? Adakah atau kalau ada yang berkata, ada enggak orang lain yang melakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh mereka berdua? Siapa? Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu juga seperti Umar tawaf di Ka'bah belum selesai belum terbit matahari, lalu keduanya melambatkan salat sampai terbit matahari. Maka dipahami ada enggak yang melakukan berbeda dengan dilakukan oleh Umar dan Abu Sa'id? Karena Abu Sa'id kan perawi hadisnya, dia lebih paham. Maka jawaban Syekh, qila na'am. Dikatakan ada. Ibnu Umar, anaknya Umar. Yaitu Abdullah bin Umar. Wa Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abdullah bin Abbas. Wa Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, istri Nabi SAW. Wal Hasan. Ini lihat ya. Ibnu Umar sumondo Nabi. Ya sumondo ya. Iparnya Nabi. Wa Ibnu Abbas anak paman Nabi, sekaligus keponakan dari istrinya. Keponakan kandung dari istrinya. Karena Ibunda Maimunah radhiyallahu anha saudari kandung dari Safiyah, ibunya Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas bebas bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kecilnya itu. Kemudian wa Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain ibna Abi Talib, kedua radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhum, dan selain mereka ramai yang melakukannya. Wa qad sami'a Ibnu Umar an-nahya minan Nabi. Padahal Ibnu Umar sudah mendengarkan ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhbarana, apa buktinya? Akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan ibn Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki faqihul Hijaz wa muhaddithuha, an Amr ibn Dinar, dari Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, betul masih ingat betul itu ya, Abdul Dinar al-Makki, yaitu salah satu dari 6 tabi'in menjadi perpustakaan sanad hadis. Nah, qala, dia berkata, ra'aitu ana wa Atha bin Abi Rabah, saya dan Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah adalah muftinya Makkah, dan di musim haji dia dapat lisensi khusus, tak boleh berfatwa di masa Harun ar-Rasyid, tak boleh berfatwa untuk masalah haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Masalah ulama banyak waktu itu. Ini demi apa? Supaya umat tidak ragu. Ya tidak banyak. Mana kan dipilih pendapat Ustaz Dasman, Ustaz Usman, kan bingung dah. Karena waktu itu memang Atha mumpuni, bukan mengikut yang diinginkan, tapi mengikut ilmu. Jadi ketika khalifah datang, bukan dia yang tergesa-gesa menjumpai khalifah yang mencari dan mendatanginya. Ya sih, tapi tidak di masa kampanye aja. Ini kalau masa kampanye kan banyak yang datang ke kiai, ke ulama, yang berbaik sangka minta didoakan lah, supaya jadi setelah jadi kiai dicari-cari. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Atha bin Abi Rabah dan saya dan Atha bin Abi Rabah melihat Ibnu Umar tafa ba'da subhi, tawaf setelah subuh, wa shalla qabla an tatlu' asy-syams, dan salat sebelum terbit matahari. Salat apa dia? Ya salat sunat. Nah, mungkin salat subuh karena dia sudah
subuh tadi. Tidak mungkin orang sholat, mungkin orang tawaf sunat sebelum sholat. Maksudnya pasti dia sudah sholat subuh. Nah, dan yang menukil ini kan meriwayatkan ini Imam Syafi'i, dia paham bahwa ini adalah sholat sunat, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tidak perlu dia sebutkan dalilnya di sini. Kita masalahnya di sholat sunat. Sah? Sufyan an Ammar ad-Duhni, kemudian diceritakan oleh Sufyan an Ammar ad-Duhni, dari Ammar ibn Muawiyah ad-Duhni, ada yang bilang ad-Duhani, yaitu dari Bani Duhaina atau Bani Duhan, an Abi Syu'bah, dari Abu Syu'bah, nah, al-Madani maula Suwaid al-Muqarrin al-Muzani, anna al-Hasan wal Husain, bahwa Hasan dan Husain tawafa ba'da al-asri, tawaf setelah salat asar, wa sallaya, dan keduanya salat selesai tawaf. Berarti dia juga salat sunat, karena dibilang tadi tawaf setelah salat asar, tadi tawaf setelah salat subuh. Nah, berarti Hasan, Husain, siapa tadi? Abdullah bin Umar salat sunat walaupun belum terbit matahari. Kemudian akhbarana Muslim, telah menceritakan kepada kami Muslim. Siapa Muslim ini? Imam Muslim? Bukan, siapa? Muslim ibn Khalid Az-Zinji Al-Makki. Ini guru pertama Imam Asy-Syafi'i di fikih di Makkah. Jadi pertama Imam Syafi'i belajar fikih pertama kali di Makkah adalah pada Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Wa Abdul Majid, dan Abdul Majid ibn Sakhar. Ini kira-kira aja nampaknya. Abdul Majid bin Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Abdul Majid bin Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Naam. An Ibnu Jurayd, dari Ibnu Jurayd. Ibnu Jurayd adalah faqih Makkah dan muhaddisnya, orang yang pertama menulis Al-Musnad di Makkah. Orang yang pertama menulis Al-Musnad di Makkah. Karena musnad adalah satu jenis kitab, penulisan kitab hadis berdasarkan urutan nama-nama para sahabat. Baik berdasarkan dengan huruf mu'jam, hijah, atau ada yang berdasarkan dengan kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya Al-Musnad. Nah, yang menulis kitab Al-Musnad dengan seperti ini di Makkah pertama kali adalah Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Al-Makki. An Ibnu Mulaikah, dari Ibnu Mulaikah Muhammad ibn Abdullah ibn Mulaikah. Qala, dia berkata, ra'aitu Ibn Abbasin tawafa ba'da al-asri wa shalla. Saya melihat Abdullah bin Abbas tawaf setelah salat asar, kemudian beliau salat. Di sini kan tidak disebutkan salatnya setelah terbenam atau sebelumnya, tapi yang jelas Imam Syafi'i lebih paham dari kita ketika meriwayatkan ini, karena diriwayatkannya di bab masalah salat sunat setelah salat asar sebelum terbenam matahari, berarti dia melakukannya sebelum terbenam matahari. Ar-rawi a'lamu bima rawah. Perawi itu pasti tak paham apa yang dia riwayatkan, apalagi yang meriwayatkannya ini para a'immatul fuqaha, imamnya para fuqaha. Muslim faqih, Abdul Majid bin Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi faqih, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj faqih, kemudian Ibnu Abi Mulaikah juga faqih, Ibnu Abbas juga faqih. Nah, qala Imam Asy-Syafi'i berkata, wa innama zakarna tafarruq ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadza liyastadilla man alimahu ala anna tafarruqahum fima li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah la yakunu illa ala hadzal ma'na aw ala alla tablugha as-sunnatu man qala khilafaha minhum aw ta'wilin tahtamilu as-sunnah aw ma ashbaha dhalik mimma qad yara qailuhu lahu fihi uzran insyaallah.
Kami menyebutkan, hanya menyebutkan tafarruqa ashabi Rasulillah, berbeda-bedanya sahabat Rasulullah SAW fi hadza, dalam masalah ini. Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab memandang tetap berlaku larangan umum, bahwa tidak boleh sholat sunat selepas atau di waktu-waktu yang terlarang. Nah, kemudian anaknya sendiri, Ibnu Abbas, Aisyah, Hasan dan Husain meriwayatkan atau melakukan, berbeda dengan Umar. Dan Abu Sa'id sama dengan Umar. Berarti khilaf ini sudah lama atau baru saja? Sudah lama. Tuh tuan-tuan mau paksakan satu pendapat di sini, tidak boleh. Nah, tetapi oleh sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya menyebutkan ini liyastadilla man alimahu, supaya orang yang mengetahui masalah ini menjadikan ini dalil. Alla anna tafarruqakum fima li Rasulillah fi sunnah, bahwa berbedanya mereka dalam masalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa ala hadzal ma'na, tidak terjadi kecuali karena sebab ini. Apa sebabnya? Satu sampai kepadanya, satu tidak sampai kepadanya. Au ala alla tablughas afwan ala hadzal ma'na, atau melihat dari sisi ilat yang berbeda. Au ala alla tablughas sunnatu man qala khilafaha minhum, atau tidak sampai kepada mereka sunnah yang berbeda dengan yang dia ketahui. Kan sunnah Nabi yang dia hafalkan oleh Abu Sa'id, tidak boleh sholat. Umar juga mengetahui itu. Cuman Abdullah bin Umar bin Abbas mungkin mengetahui dalil bahwasanya boleh disolatkan dengan itu. Nah, apapun boleh sholat di waktu yang dengan sebab itu dilakukan. Au ta'wilin tahtalimihu sunnah, atau menafsirkan dengan tafsiran yang tahtamilu sunnah, artinya yang mungkin ditafsirkan dengan tafsiran itu, au ma asbah dzalik, atau yang serupa dengannya, mimma qad yara qailuhu lahu fihi uzran, yang mungkin dia melihat di situ ada uzur yang membolehkannya, insyaallah taala. Maksudnya kaum muslimin dan muslimat, jadi perbedaan ulama dalam masalah ini dari sisi pertama memandang dalil tadi di sisi illahnya. Ini larangan ini kenapa? Kemudian ini dibolehkan kenapa? Lalu ditarik kesimpulan oleh sebagian bahwa dibolehkannya karena ada sebab yang lebih khusus dibanding larangan. Nah, sedangkan yang melarang menganggap larangan itu tetap berlaku umum, sehingga dia tidak membolehkan sholat di waktu yang terlarang. Atau sebab kedua adalah tidak sampai kepadanya sunnah yang membolehkan, tapi sampai kepadanya sunnah yang melarang. Dan ini bukan sekali dua terjadi, sering terjadi bahwa sebagian sahabat belum sampai kepadanya dalil, sebagian dalil, sehingga dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Jelas ya? Misalnya dalam kasus boleh menikah di waktu ihram. Abdullah bin Abbas dia menafsirkan sendiri bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah sedang ihram. Tetapi ulama yang lain mengatakan tidak, dari perkataan Nabi dilarang nikah sedang ihram. Maka terjadi perbedaan mereka. Apakah ini larangan berlaku juga bagi Nabi atau tidak? Kalau tidak berlaku bagi Nabi berarti ini min khasa'isin Nabi, sesuatu yang khusus untuk
Nabi. Tapi Syaikhul mengatakan tidak. Makna perkataan Abdullah bin Abbas wahuwa muhrim, bahwa dia sedang ihram, kalimat muhrim ini diartikan dia sedang berada di tanah haram, bukan sedang ihram. Coba dikatakan seseorang misalnya berada di Mina, rajulun mumni, seseorang yang sedang berada di Mina. Makanya termasuk lagas fikih, rajulun amna wa la yajibu alaihi al-ghuslu. Ya, orang paham bahasa Arab paham dia nih Pak. Seseorang amna. Kalimat amna ini bisa diartikan dengan keluar mani. Keluar mani bisa diartikan sedang berada di Mina. Paham ya? Nah, ketika para ulama menyebutkan rajulun amna wa la yajibu alaihi al-ghuslu. Seseorang amna kan dua makna boleh mengandung. Lalu tidak wajib baginya mandi. Berarti apa yang maksud? Sedang di Mina. Ya. Tapi yang tidak biasa dengan lagas seperti ini, tidak mungkin sih. Tidak mungkin. Sebab dia bertengok kamus amna, seorang mengeluarkan mani. Sedangkan kalimat amna berada di Mina jarang disebutkan. Hanya orang-orang yang fikih lughahnya mendalam, paham dengan istilah sini. Atau misalnya ar-rajulu ahrama, na'am, wa yahillu lahu ayyujami'a zawjatahu. Seseorang ahrama, ahramati bisa dikatakan dengan ihram atau sedang berada di tanah haram. Lalu kalimat setelahnya menunjukkan mana yang dimaksud. Yahillu alaihi ayyujami'a ahlahu. Orang ahrama tapi boleh mendekati istrinya. Berarti apa maknanya di sini? Berada di tanah haram, bukan sedang ihram. Jelas ya? Ada jelas nampaknya ada waktu dah. Nah, kalau ada jelas kita selesai. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, ada kalanya sunnah tidak sampai kepada sebagian dan sampai pada yang lain. Lalu kalau demikian, apa yang dilakukannya? Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa idza thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syai'u, apabila sabit sesuatu dari Rasulullah, sesuatu sini tentu sunnahnya. Dari Rasulullah SAW, fahuwa lazimu li jami'i an arafah. Ini yang wajib dilakukan oleh semua yang mengetahuinya. Semua yang mengetahuinya. Kalau tidak tahu, ya tidak wajib. Tidak tahu, tidak wajib. La yuqawwihi wa la yuhinuhu syai'un ghairuh. Tidak ada yang menguatkannya atau melemahkannya selain hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang menguatkan atau melemahkan pendapatnya kecuali Al-Quran, dalilnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balil fardul ladzi 'ala an-nasi ittiba'uh. Karena bahkan wajib bagi manusia mengikutinya. Wajib, bukan pilihan. Walam yaj'alillahu li ahadin ma'hu amran yukhalifu amrah. Karena Allah tidak menjadikan bagi seorang pun boleh menyelisihi. Tidak Allah jadikan bagi seorang pun perintah boleh menyalahi perintah Rasulullah SAW. Nanti baik Imam Malik tak punya hak membantah Rasulullah. Imam Syafi'i tak punya hak untuk berbeda dengan Rasulullah. Imam Abu Hanifah juga demikian. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Nah, kalau itu halnya, maka ketika Umar sampai kepadanya hadis dilarang salat setelah salat subuh, kan dia sampai kepadanya, maka dia lambatkan salatnya, lalu dia tawaf setelah subuh. Selesai tawaf kan sunat baginya salat, tapi yang sampai kepadanya larangan salat. Lalu dia mengatakan, kalau begitu saya lambatkan solat setelah terbit matahari. Ini yang sampai kepadanya. Tapi yang lain memahami bahwa umum larangan itu tidak berlaku pada solat-solat khusus. Di antara yang memahami seperti itu adalah anaknya sendiri. Jadi yang bilang pula Umar tidak patuh sama ayahnya. Tidak.
Dia memahami bahwa yang pun larangan itu berlaku pada solat yang tanpa sebab. Ia berlaku pada solat yang tanpa sebab. Adapun yang punya sebab maka tetap boleh dilakukan karena bertentangan antara dua larangan yang masing-masing saling berbeda. Makanya dikuatkanlah yang lebih khusus di satu sisi dari yang lebih umum di sisi yang lain. Hadza wallahu taala alam. Berarti beliau ingin katakan pada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjadi penghukum kita. Bukan kita yang jadi penghukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi dia bilang kan ada tafsiran yang mungkin dengannya sunnah itu dia tafsirkan. Tapi kalau penafsirannya bukan la tahtamilu as-sunnah, itu namanya ta'wilun mazmum, ta'wil ta'wil yang dilarang. Misalnya orang sekarang kan Nabi mewajibkan zakat harta zakat unta 5 ekor, berapa zakatnya? Ini kalau 5 ekor unta. 1 ekor unta. Tak ada orang mau zakat puasanya. 1 ekor kambing. Nah. Lalu orang punya sapi berapa ekor wajib zakat? 40. Nah, ini lari dari zakatnya. 30. Nah, kambing baru 40. Nah. Lalu orang menakwilkan ya maksud Nabi itu ya tidak mesti angka ekornya, tapi adalah boleh diganti dengan harga. Kenapa dulu Nabi tidak tetapkan harga? Orang dulu jarang bermuamalah dengan duit katanya. Kita katakan ini ta'wilun yang tidak benar. Kalau ada nanti yang mengeluarkan zakat kambing dengan uang, kita katakan ini ta'wilun batil. Ta'wilun batil. Jelas? Atau misalnya, daripada orang kampung ini kan tidak ada yang suka kambing, jarang yang suka kambing nih. Terus, lalu ganti apa? Mereka suka ayam. Jadi sebanyak ekor kambing diganti dengan 30 ekor ayam. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kan sama nilainya misalnya, sama harganya. Enggak, karena Nabi tetapkan kambing. Sama dengan akikah misalnya. Akikah harus dengan kambing. Boleh saja dengan kerbau. Enggak, harus kambing. Karena sunnah tidak menerima ta'wil itu. Tidak menerima ta'wil itu. Jelas? Jadi kalimat tahtamilus ta'wilin ya tahtamilus sunnah yang bisa ditafsirkan yang sunnah. Tidak sembarangan. Oleh sebab itu di sini pentingnya ulama yang bertakwa dan berilmu yang mumpuni. Kalau ulama-ulama yang tidak thiqah, walaupun uang siko, ada ulama uang siko tapi kadang tidak thiqah, itu tidak bisa dipercaya. Makanya dia hanya memperteli. Makanya ada yang mengusulkan bahwa laki-laki dan perempuan harus sama iddahnya. Kalau cerai laki-laki juga pakai iddah 3 bulan atau 4 bulan 10 hari 3 bulan. Maka kita katakan ini la tahtalimut ta'wil. Apa sebab? Sebab amalan umat dan sepakatnya para ulama bahwasanya laki-laki tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Loh berarti tidak adil. Kalau tidak adil, Allah tidak ada keadilan di dunia dan di akhirat. Ya, nanti tidak protes Allah, protes saja di akhirat nanti. Ya, di dunia kita tak punya jalan kecuali mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungjawab tentang apa yang dia lakukan, tapi kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mau ikut silahkan, ini surga bagiannya. Mau tidak ikut silahkan, ini neraka bagiannya. Loh, Allah kok semena-mena? Ya memang hak dia untuk mengatur kita. Tapi ketahuilah, seluruh yang diaturnya
kebaikan untuk kita. Sah? Seluruh yang datangnya mudarat bagi kita. Silakan diuji. Saya nak tanya ke antum, negeri paling tentram di masa selama orang yang paling masyarakat terbaik sepanjang sejarah kapan? Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari semua sisi, sisi ekonomi, sisi keamanan, sisi politik, sisi adab, keadilan. Sah? Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Di masa ini bisa kita cari buktikan bahwa orang yang melaksanakan perintah Allah pasti lebih aman, pasti lebih nyaman, tapi lebih kaya, ya, lebih sejahtera. Ya, walaupun SDA-nya tidak sebanyak yang dimiliki oleh negeri-negeri yang daripada itu. Jadi oleh sebab itu nampak keberkahannya. Nah, jelas ya? Jelas. Lalu ada yang mendebat pula, Ustaz, tapi orang-orang kafir lebih kaya daripada orang Islam. Nanti mandang duit, masalahnya mata duitan. Ya, orang Islam itu bukan kekayaan hanya dinilai dari duit, tapi dari keberkahan uang itu. Kaya dia, tapi membuat dia tidak beriman, miskin. Kalau antum baru sedikit kaya aja sudah nak jadi kafir. Bukan. Orang Islam kekayaannya semuanya berguna di dunia dan di akhirat. Orang kafir enggak. Mungkin di dunia ada gunanya, tapi di akhirat dia merugi. Berarti orang-orang beriman diberikan Allah SWT rezeki, tetapi berkah. Orang-orang kafir banyak tapi tidak berkah. Makanya orang-orang beriman diberikan harta membuat dia semakin berguna, bermanfaat. Tapi orang kafir tidak, dia sendiri kadang tidak menikmati. Dia sendiri tidak menikmati. Oleh itu kita doakan mudah-mudahan Allah bernyakan orang-orang beriman yang kaya. Sah? Nah, tapi kita tidak mulai dari satu, tapi menilai dari secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan kalau diukur dengan harta, dunia ini tak seberapa. Bahkan di sisi Allah tidak sama nilai dengan sebelah sayap lalat atau sayap lalat nyamuk. Ada yang mau jualan sayap lalat? Ada. Tapi kok berebut kita juga? Nah, karena kita memandang dunia itu lebih hebat daripada segalanya. Wallahu musta'an. Tadi Bapak dah bilang jelas. Oleh sebab itu kita sudahi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara